Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah lanjutan prediksi dari manga Boruto to Blue Vortex part ke-30. Kali ini, kita akan membahas prediksi manga Boruto to Blue Vortex chapter 12 part 31. Di part 30 sebelumnya, Boruto akhirnya berhasil mengalahkan Kawaki dan juga Daimon. Setelah terkena Uzui Rasengan milik Boruto, Kawaki sempat tak sadarkan diri dan mengingat sekilas ingatannya. Singkat cerita, Kawaki pun akhirnya sadar kembali dan terkejut bahwa dirinya masih hidup. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan Kawaki yang mulai kehilangan kesadarannya. Kawaki berkata dalam hati, "Gawat, kepalaku pusing sekali." Tak lama setelah itu, Kawaki pun tak sadarkan diri. Terlihat, Kawaki bermimpi tentang masa kecilnya yang selalu diperlakukan kasar oleh ayahnya, dan juga tentang Otsutsuki Isshiki yang selalu membuatnya menderita. Di saat semua orang tidak bisa menerima dirinya, hanya Naruto lah yang menerimanya dan memberikan kasih sayang sebagai orang tua. Tiba-tiba di mimpi Kawaki, muncul Boruto dan Kawaki kecil yang sedang berbicara. Kawaki yang melihat mereka berdua pun mendengar Boruto berkata pada Kawaki di masa lalu, bahwa mereka adalah saudara sampai kapanpun. Setelah mendengar hal itu, pandangan Kawaki pun menjadi gelap, dan Kawaki pun mulai sadar kembali. Di saat dia membuka matanya kembali, ternyata Boruto sudah berada di hadapannya. Kawaki pun terkejut dan berkata bahwa kenapa Boruto tidak membunuhnya. Namun, Boruto pun tersenyum dan menjawab bahwa mana mungkin dirinya akan membunuh saudaranya sendiri, dan dia hanya berniat untuk menyadarkan Kawaki. Kawaki yang mendengar perkataan Boruto pun terkejut. Boruto melanjutkan perkataannya, "Bukankah wajar ketika saudaranya berada di jalan salah, mereka akan menyadarkannya kembali, bukan membunuhnya?" Di sisi lain, Kawaki yang melihat Boruto pun melihat bayangan Naruto yang berada di sampingnya. Kawaki berkata dalam hati, "Hokage ke-7, maaf, aku sepertinya mengambil jalan yang salah. Seharusnya aku tidak membunuh saudaraku sendiri." Kawaki pun mulai menatap Boruto dan berkata bahwa selama ini dia keliru dan membuat Boruto menderita selama ini. Namun, Boruto membalas bahwa dia tidak masalah dengan hal itu. Terlihat, Kawaki pun mulai berdiri. Di sisi lain, Code yang berada di kejauhan pun melihat Boruto dan Kawaki bersama. Code berkata, "Kenapa Kawaki tidak menyerang Boruto?" Adegan pun kembali ke tempat Boruto dan Kawaki. Kawaki berkata, "Di mana Daimon?" Boruto yang mendengar itu berkata bahwa bunsinya telah menaktifkan Uzui Rasengan di tubuh Daimon, dan dia akan sadar sebentar lagi. Setelah mengatakan hal itu, Boruto berniat melakukan portal dimensi untuk mengeluarkan Himawari dan yang lainnya. Di saat Boruto sedang fokus, tiba-tiba Daimon melompat ke arahnya dan bersiap menyerangnya. Adegan pun beralih ke tempat Himawari dan yang lainnya. Terlihat, Mitsuki dan yang lainnya akhirnya sadar. Mitsuki pun melihat luka di tubuhnya dan terkejut lukanya sudah sembuh. Himawari yang melihat itu berkata bahwa dialah yang telah menyembuhkan Mitsuki menggunakan cakra Kyuubi walaupun belum sembuh total. Mitsuki yang mendengar itu berkata, "Terima kasih telah menyembuhkanku." Di sisi lain, Sarada yang bingung pun bertanya kepada mereka. Sarada berkata, "Tunggu dulu, ini di mana? Sepertinya ini bukan di desa Konoha." Shikade berkata, "Kau benar." Himawari yang mendengar itu menjelaskan bahwa mereka sekarang berada di dimensi milik Boruto, dan alasannya membawa mereka kembali adalah untuk tidak ikut terlibat lebih jauh karena sangat berbahaya. Sarada yang mendengar itu berkata, "Tapi, dia hanya sendirian. Apakah dia sanggup melawan kalau beserta para Shinjo itu sendirian?" Himawari yang mendengar itu berharap bahwa Boruto akan baik saja. Di sisi lain, Himawari bertanya kepada Kurama tentang mata Jogan Boruto. Himawari berkata pada Kurama, "Aku heran kenapa mata kanan Kak Boruto masih ada, padahal mata kanannya buta akibat serangan Kak Kawaki dulu, dan juga matanya terlihat aneh, dengan bola mata yang hitam dengan pupil putih yang bersinar seperti bulan. Apa kau tahu sesuatu tentang itu?" Kurama membalas, "Aku belum pernah mendengarnya. Mungkin sepertinya itu jujutsu yang langka." Himawari berkata, "Jadi begitu." Di sisi lain, Mitsuki bertanya kepada mereka bahwa bagaimana cara mereka keluar dari dimensi ini. Namun, Himawari menjawab bahwa mereka tidak akan bisa keluar sebelum Boruto membukakan portal dimensi. Adegan pun beralih ke tempat Boruto dan Kawaki. Boruto yang sedang fokus melakukan portal dimensi, tiba-tiba ada serangan mendadak dari Daimon. Namun, Kawaki dengan cepat menghalangi serangan Daimon menggunakan tongkat besi. Kawaki berkata, "Sudah cukup Daimon." Daimon yang mendengar itu pun heran dan berkata, "Kenapa aku harus berhenti?" Kawaki membalas,
aku sudah memutuskan untuk membantu Boruto. Aku sadar, perbuatanku ini salah. Maka dari itu, aku bersama Boruto akan bekerja sama untuk melindungi desa Konoha dari musuh. Ada Kenpo beralih ke tempat Aida. Terlihat, Aida membentak Kawaki menggunakan mata Sharingan. Aida yang mendengar itu dengan cepat terbang menuju desa Konoha. Di sisi lain, Code yang melihat Kawaki mencoba menghalangi Daemon berkata, "Kenapa Kawaki menahan serangan Daemon? Apa yang terjadi dengannya?" Ada Kenpo beralih ke tempat Daemon kembali. Daemon berkata, "Sepertinya pikiranmu sudah dipengaruhi ya." Tiba-tiba, Daemon menghilang dan muncul di belakang Kawaki. Terlihat, Daemon bersiap menyerang Kawaki. Namun, Kawaki mengecilkan dirinya menggunakan mata Kokugan. Daemon yang kehilangan jejak Kawaki pun mencari keberadaannya. Tiba-tiba, Kawaki sudah berada di depannya dan bersiap menyerang Daemon menggunakan tongkat besi. Daemon yang melihat itu juga bersiap menyerang Kawaki juga. Namun di saat serangan mereka hampir mendekat, tiba-tiba Aida datang dan menyuruh mereka berdua untuk berhenti. Daemon dan Kawaki yang mendengar itu akhirnya memberhentikan pertarungan mereka. Daemon berkata pada Aida bahwa mengapa dirinya harus berhenti. Namun, Aida membalas bahwa dirinya menyetujui keputusan Kawaki untuk bekerja sama. Dan juga, Aida ingin menebus kesalahannya terhadap Boruto dahulu. Daemon yang mendengar itu berkata, "Baiklah, kalau itu yang kakak inginkan." Di sisi lain, Code yang melihat kedatangan Aida pun terkejut. Code dengan wajah kesal berkata, "Jadi begitu, aku mengerti. Kalian memilih untuk membantu Boruto dan mengkhianatiku ya." Adegan pun beralih ke Boruto. Terlihat, Boruto langsung membukakan portal dimensinya. Di sisi lain, Mitsuki yang berada di dimensi milik Boruto melihat ada portal yang terbuka. Mitsuki yang melihat itu berkata, "Portal itu terbuka, kita harus cepat keluar dari sini." Terlihat, Mitsuki, Sarada, Himawari, dan T10 akhirnya keluar dari dimensi tersebut. Dan mereka pun terkejut melihat desa Konoha yang hancur lebur. Mitsuki pun melihat ada Kawaki di dekat Boruto. Secara spontan, Mitsuki langsung menggunakan Reton untuk menyerang Kawaki. Namun, Boruto langsung menangkis serangan Mitsuki. Mitsuki yang melihat itu berkata, "Kenapa kau menghalangi seranganku, Boruto?" Boruto membalas, "Dia adalah saudaraku dan juga teman kita semua." Dia akhirnya mengakui kesalahannya dan berniat untuk menebusnya. Mitsuki berkata, "Tapi..." Sekadai pun melepuk pundak Mitsuki sambil berkata, "Sudah, jangan memperburuk keadaan." Di sisi lain, Himawari bertanya tentang para Shinju itu ke Boruto. Boruto yang mendengar itu menjawab bahwa mereka semua sudah musnah. Himawari pun langsung berlari dan memeluk Boruto. Himawari berkata bahwa dia senang bahwa Boruto selamat dan menang dari para Shinji itu. Setelah itu, Kawaki pun meminta maaf kepada mereka terhadap kesalahan yang telah dibuatnya. Di sisi lain, Boruto langsung melihat tengok karma beserta mata jaugannya. Boruto berkata, "Kawaki, sekarang ini adalah saatnya kau mengeluarkan ayahku, karena desa Konoha masih membutuhkan dirinya." Kawaki yang mendengar itu pun masih ragu. Boruto melanjutkan perkataannya, "Tenang saja, kita berdua pasti akan melindunginya, walaupun nyawa taruhannya." Setelah mendengar hal itu, Kawaki langsung membuka portal dimensi Daikokuten untuk mengeluarkan Naruto dan Hinata. Terlihat, Naruto dan Hinata sudah keluar dari dimensi tersebut. Naruto pun membuka matanya secara perlahan. Ternyata, Naruto terkejut melihat Boruto ada di hadapannya. Naruto berkata, "Boruto." Dan cerita pun habis sampai di sini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akhirnya, Boruto berhasil menyadarkan Kawaki kembali. Walaupun Kawaki sempat bertaruh dengan Daemon karena kesalahpahaman. Dan di sisi lain juga, Code sepertinya kesal melihat Kawaki yang mengkhianatinya. Boruto juga mengeluarkan Himawari dan yang lainnya dari dimensi miliknya. Dan juga, Kawaki mengeluarkan Naruto dan Hinata dari dimensi Daikokuten. Namun setelah Naruto keluar dari sana dan melihat keadaan sekitar, Naruto pun terkejut. Kita akan melanjutkannya pada part ke-32. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.